Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar hari ini sholat kewajibanku, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SD kelas 3. Marilah kita berdoa dulu sebelum belajar dengan mengucapkan lafal basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sholat kewajibanku. Kita akan mempelajari yang pertama hadis kewajiban sholat. Yang kedua B. Sholat berjamaah. Yang C. Penerapan hadis tentang sholat. Sholat. Amal ibadah paling utama adalah sholat. Sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab saat di hari kiamat. Jika sholatnya baik, amalan seseorang akan menjadi baik. Salat juga merupakan cara komunikasi umat Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Yuk simak materinya. Yang pertama A. Hadis kewajiban salat. Definisi salat. Salat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam menunaikan salat 5 waktu dalam sehari. Salat 5 waktu tersebut adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jumlah rakaat salat 5 waktu dalam sehari adalah 17 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan pokok hadis kewajiban salat. Yang pertama, salat merupakan salah satu dasar Islam. Yang kedua, setiap muslim yang melaksanakan salat berarti telah menegakkan agamanya. Ketiga, menegakkan salat merupakan kewajiban setiap muslim. Keempat, umat Islam yang melaksanakan salat 5 waktu akan mendapat pahala, sebaliknya yang meninggalkan salat akan mendapat dosa. B. Salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersama-sama. Salah satu dari mereka menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Semua makmum akan mengikuti gerakan imam. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Salat berjamaah memiliki keutamaan daripada salat secara munfarid atau sendiri. Keutamaan salat berjamaah disebut Rasulullah SAW dalam hadis berikut, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Hadis riwayat Muslim. Pesan pokok hadis salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan 27 derajat kemuliaan bagi umat Islam yang melaksanakan salat berjamaah. Sementara itu, salat secara munfarid atau sendiri hanya mendapatkan pahala 1 derajat. 2. Salat berjamaah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Ketentuan salat berjamaah. Syarat sah salat berjamaah 1. Terdapat imam dan makmum. 2. Makmum harus berniat mengikuti imam. 3. Salat berjamaah harus dikerjakan pada satu tempat. 4. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Ketentuan salat berjamaah. Syarat seorang imam. Yang pertama, balik. Balik artinya sudah dewasa. 2. Berakal. 3. Fasih dalam membaca Al-Quran. 4. Menempati posisi di depan makmum. Syarat makmum. 1. Berniat mengikuti imam. 2. Berada satu tempat dengan imam. 3. Menempati posisi di belakang imam. 4. Mengetahui gerakan sholat imam.
Hikmah sholat berjamaah: 1. Mendapat pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat munfarid atau sendiri. 2. Meningkatkan kedisiplinan. 3. Menumbuhkan semangat persatuan dan menjalin silaturahmi antar umat Islam. 4. Menciptakan persamaan derajat manusia. 5. Mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai, dan tidak egois. C. Melaksanakan sholat. Perilaku yang dapat dilakukan dalam melaksanakan sholat pada kehidupan sehari-hari adalah: 1. Melaksanakan sholat tepat waktu. 2. Menyempurnakan gerakan sholat. 3. Khusyuk dalam sholat. 4. Tidak meninggalkan sholat 5 waktu. 5. Melaksanakan sholat berjamaah. 6. Bersegera pergi ke masjid ketika mendengar azan. Oke, itulah tadi pelajaran kita hari ini tentang sholat, hadis tentang sholat berjamaah. Pelajaran selesai. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.